Halo Movie Buff, kembali lagi di channel si Kepik. Siapa nih di antara kamu yang suka musik metal? Kalau kamu penggemar musik metal, pas banget nih. Soalnya kali ini si Kepik ingin menyajikan film tentang sepasang sahabat yang ingin menunjukkan jati diri mereka lewat musik metal. Kayak apa sih filmnya? Inilah film yang berjudul Metal Lords. Nggak usah pakai basa-basi, langsung kita mulai aja yuk alur ceritanya. Dua anak muda sedang berlatih musik. Hunter, pemain gitar, adalah pemilik rumah tempat mereka berlatih sekarang. Dan dari merchandise Van Halen, Megadeth, dan Metallica di situ, jelas Hunter adalah penggemar berat musik metal. Kevin, pemain drum, adalah sahabat Hunter. Awalnya, Kevin adalah pemain drum di marching band sekolah. Sampai Hunter merekrut Kevin untuk membantu mewujudkan impian metalnya. Hunter ditinggal ibunya ketika masih kecil, dan sejak itu, ia menjadikan musik metal sebagai jati dirinya sekaligus pelariannya dari kepahitan hidup. Ia dan Kevin adalah outcast di sekolah mereka, dan lewat musik metal, Hunter bersama Kevin bercita-cita untuk menjadi murid yang paling populer dan menjadi penguasa sekolah. Cita-cita mereka tampak jauh di angan, karena sejauh ini, band mereka yang bernama Skullfucker hanya memiliki satu orang penggemar, yaitu seorang penderita Down syndrome bernama Robbie. Selain itu, sekolah dikuasai oleh seorang pembuli bernama Skip. Di grup marching band, ada seorang perempuan bernama Emily yang bermain klarinet. Dia ngamuk-ngamuk ketika sedang berlatih. Jelas terlihat Emily memiliki gangguan emosional. Di kantin, Kevin melihat Emily tampak sendirian, sama sepertinya. Hunter meminta Kevin membeli peralatan drum yang mahal, tapi Kevin tak punya uang. Kevin dan Hunter datang ke pesta sekolah yang diadakan di rumah Clay, salah satu murid populer di sekolah. Clay juga adalah penyanyi di bandnya yang bernama Molly Codel. Di pesta, Kevin bertanya pada Hunter, kenapa orang-orang bisa berbaur dan bersosialisasi dengan mudah, sementara mereka berdua awkward sendiri. Kevin yang mabuk tiba-tiba menjadi memiliki keberanian dan ia berkenalan dengan seorang perempuan bernama Kendall. Sementara Hunter dibully oleh gengnya Skip. Hunter didorong hingga jatuh dan merusak penampilan bandnya Clay. Clay berniat menolong Hunter, tapi Hunter malah mengatai bandnya Clay payah. Clay lalu menantang Hunter untuk membuktikan kemahiran bandnya di Battle of the Bands. Tanpa banyak bacot, keesokan harinya Hunter langsung mendaftarkan Skullfucker di Battle of the Bands. Sekarang mereka harus mencari pemain bass untuk band mereka. Hunter bercita-cita untuk bisa seperti Troy Nix, leader di band legendaris di sekolahnya yang bernama Kiloton. Hunter lalu mencuri kartu kredit ayahnya untuk membeli set drum yang mahal. Ketika hendak berlatih drum di sekolah, Kevin bertemu dengan Emily yang sedang berlatih selo. Kevin melihat Emily memainkan musik Bach dengan sangat indah, dan ia meminta Emily memainkan Machinery of Torment, lagu kebangsaan band Skullfucker. Kevin terkejut melihat Emily memainkan lagu itu dengan sangat metal. Kevin mengajak temannya yang berpotensi untuk menjadi pemain bass dan bermain bersama di rumah Hunter. Tapi Hunter memiliki kebiasaan untuk bertingkah rese dan menyebalkan pada semua orang, sehingga calon pemain bass itu malah pergi. Kevin menyarankan Emily untuk menjadi pemain bass mereka, tapi Hunter menganggap kalau cewek tidak cocok untuk bermain musik metal. Di jalan, Hunter melihat Skip yang tempo hari membulinya. Hunter mengisengi Skip. Beruntung ia dan Kevin berhasil kabur. Setibanya di rumah, Hunter menyuruh Kevin untuk berlatih lagu-lagu metal dengan drum yang baru dibelikannya. Kevin lalu menyerahkan list lagu metal yang diberikan Hunter untuk Emily. Emily pun mulai mempelajari musik metal. Kevin juga terus latihan lagu-lagu metal sampai mahir. Emily lalu menghampiri Kevin di sekolah, dan mereka bermain lagu War Pigs-nya Black Sabbath bersama. Hunter sadar kalau Kevin makin dekat sama Emily. Hunter kembali dibully oleh geng Skip sebagai pembalasan atas ulah Hunter tempo hari. Rambut Hunter yang panjang pun dipotong sama Skip. Skip pun akhirnya diskors dan Hunter mengubah model rambutnya menjadi undercut. Hunter mengadakan open audition untuk mencari pemain bass,
tapi tidak ada seorang pun yang muncul. Akhirnya datang seorang pemain bass, tapi main bassnya ngawur. Hunter kemudian mendapati mobilnya dirusak oleh Skip. Kevin kemudian dengan tegas meminta Hunter untuk mempertimbangkan Emily menjadi pemain bass mereka. Tapi Hunter bersikukuh dengan pendapatnya kalau cewek tidak cocok bermain musik metal. Kevin pun kesal dan nyeletuk kalau nama band seperti Skullfucker akan membuat mereka menjadi perjaka selamanya. Kevin lalu menelpon Emily untuk minta maaf atas kekasaran Hunter. Emily malah bertanya, apakah benar Kevin masih berjaka? Emily kemudian mengatakan kalau ia juga masih perawan. Emily lalu mengajak Kevin mengakhiri keperawanan mereka berdua. Kevin segera menemui Emily dan mereka berdua akhirnya tidak perawan lagi. Kevin terlalu asik main sama Emily sampai-sampai ia lupa waktu dan terlambat datang untuk latihan bersama Hunter. Hunter pun marah dan mengatakan kalau Kevin tidak sungguh-sungguh berlatih dan berkomitmen, mereka tidak akan bisa memenangi Battle of the Bands dan Kevin akan menjadi pecundang selamanya. Kevin tersinggung dengan ucapan Hunter dan ia pun pergi. Kevin melampiaskan kekesalannya dengan berlatih drum di sekolah. Clay melihat permainan drum Kevin dan ia pun kagum. Clay lalu mengajak Kevin bermain bersama bandnya untuk acara pernikahan kakaknya, menggantikan drummer sebelumnya yang bernama Ray yang sedang menjalani rehabilitasi narkoba. Hubungan Kevin dan Emily semakin intim, dan sejak dekat dengan Kevin, Emily tidak perlu lagi minum obat penenang. Kevin memberitahu Hunter kalau ia akan bermain bersama bandnya Clay di acara pernikahan. Hunter pun tidak senang dan sadar kalau Kevin mulai berubah sejak dekat dengan Emily. Di kelas, Hunter lalu dengan gaya metalnya memperingati Emily agar jangan mendekati Kevin lagi. Emily pun mengamuk dan menghajar Hunter. Hunter pun mendapat hukuman untuk menulis surat tentang tingkah buruknya yang nanti akan diserahkan pada ayahnya. Hunter pun terpaksa untuk menulis surat itu. Tahu apa yang terjadi pada pacarnya, Kevin pun langsung mendamprat Hunter. Kevin berkata kalau Hunter acap kali bertingkah menyebalkan karena merasa dirinya tertolak. Alih-alih menerima kenyataan itu dan berusaha memperbaiki hubungan sosialnya, Hunter malah sembunyi di balik persona metalnya. Sementara Kevin justru akan bisa memiliki social circle yang normal seandainya ia tidak berteman dengan Hunter. Emily menyalahkan dirinya aneh sehingga bisa kumat lagi dan mengamuk di kelas. Kevin mengingatkan Emily kalau itu semua salah Hunter dan tidak ada yang salah dengan diri Emily. Ayah Hunter marah pada Hunter atas perbuatannya pada Emily di sekolah, tapi Hunter tidak peduli dan ia dengan perlengkapan metalnya bersiap untuk menyabotase acara Kevin. Hunter berniat masuk ke acara pernikahan, tapi ia dihentikan oleh satpam. Sementara itu, Kevin bermain bersama band Clay dengan keren dan mulai diterima di kalangan murid populer. Clay kali ini mengajak Kevin untuk bermain bersama bandnya di acara Battle of the Bands. Kevin lalu bertemu dengan Kendall di kolam renang. Kendall menggoda Kevin dan Kevin tampak menerima godaan Kendall. Tiba-tiba roh dewa metal datang dalam wujud Phil Anselmo, Tom Morello, Kirk Hammett, dan Rob Halford. Mereka mengingatkan Kevin untuk jangan mengkhianati cinta Emily, dan Kevin pun segera menghentikan nafsunya, mengatakan pada Kendall kalau ia sudah punya pacar. Sementara itu, Hunter ditahan karena mencoba masuk paksa ke acara pernikahan, dan ayahnya yang sudah muak dengan tingkah Hunter akhirnya mengirim Hunter ke panti rehab. Di panti rehab, Hunter kaget mendapati kalau konselornya adalah Troy Nix, idolanya. Nix bercerita pada Hunter kalau bandnya bubar karena teman-teman bandnya acap kali bertingkah semaunya dan tidak profesional. Hunter pun jadi sadar kalau bahkan dalam kancah musik metal pun attitude dan social skill untuk bekerja sama dengan orang lain tetap dibutuhkan. Hunter jadi mulai menyadari sikap menyebalkannya selama ini adalah salah. Sadar kalau Hunter tidak kecanduan apapun, Nix berniat segera mengeluarkan Hunter. Tapi ia bisa mengeluarkan Hunter paling cepat hari Senin, yang berarti ia tidak bisa mengikuti Battle of the Bands. Hunter pun kecewa. Di panti, Hunter bertemu dengan Ray. Saat sedang jalan-jalan di toko musik bersama Emily, Kevin jadi teringat sama Hunter. Ia pun mencoba menghubungi Hunter, tapi ayahnya mengatakan kalau Hunter masuk ke panti rehab. Kevin berkata pada Emily
Kalau bagaimanapun juga, Hunter adalah teman baiknya, dan berkat Hunter yang memperkenalkan Kevin pada musik metal lah, Kevin bisa kenal dengan Emily. Kevin lalu pergi ke panti rehab. Ia berhasil menyelinap masuk dan mengeluarkan Hunter dan Ray. Nix memberikan Hunter sebuah pick gitar. Kevin meminta Hunter untuk minta maaf pada Emily. Hunter pun meminta maaf dan mengajak Emily untuk bergabung bersama Skullfucker. Tapi Emily berkata kalau ia masih belum bisa memaafkan Hunter. Mereka berdua pun pergi ke acara Battle of the Bands tanpa Emily. Kevin lalu menyerahkan Ray pada Clay dan berkata kalau ia akan tetap setia bermain untuk Skullfucker. Hunter lalu meminta maaf pada Clay karena telah bertingkah menyebalkan. Saat Hunter dan Kevin bersiap untuk manggung, tiba-tiba Emily datang lengkap dengan busana metalnya. Mereka bertiga pun akhirnya manggung dan membawakan lagu kebangsaan mereka, Missionary of Torments. Mereka bermain dengan sangat mengagumkan sampai-sampai audiens yang tadinya tidak peduli dengan musik metal akhirnya malah menjadi mosh pit dan headbang bersama. Hunter bahkan memainkan lead gitar yang sudah ia siapkan dengan segenap jiwa dan raganya. Sayang Skip datang dan tak sengaja ia mendorong Hunter sampai terjatuh dan ketiban speaker sampai-sampai kakinya patah. Emily pun resmi jadi bagian dari Skullfucker. Walau hanya menduduki peringkat kedua di Battle of the Bands, tapi penampilan band mereka lah yang menjadi headline di koran. Ayah Hunter pun akhirnya memberikan pujian untuk Hunter, hal yang sudah Hunter nanti-nantikan selama ini. Cita-cita Hunter dan Kevin pun tercapai. Sekarang, semua orang sudah tahu tentang band mereka yang sudah berganti nama menjadi Skullflower. Gimana guys? Filmnya seru kan? Lewat film ini kita belajar kalau musik metal itu bukan hanya tentang hingar-bingar, busana yang garang, atau permainan musik yang memecahkan gendang telinga. Tapi metal itu adalah tentang pernyataan sikap, afirmasi jati diri, dan penyaluran emosi serta amarah yang terpendam. Musik metal adalah cara seseorang mengekspresikan isi hatinya, sama seperti aliran musik lain. Oke, sekian dulu film kali ini dan jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan video-video seru lainnya dari Si Kepik. Sampai jumpa lagi di film selanjutnya. Salam metal!